Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga masih sehat ya. Buat teman-teman yang ingin kembali ke Malaysia, mudah-mudahan sudah ada pencerahan. Buat teman-teman yang masih belum bisa mengajukan permohonan ke kedutaan ataupun masih bingung cara mengajukan permohonan tersebut, pada video berikut ini saya akan tampilkan cara-cara agar kita bisa mengajukan permohonan untuk bisa masuk ke Malaysia di masa pandemik COVID-19 ini. Video kali ini sebenarnya ingin meneruskan video sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya banyak teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan approval, bagaimana cara membuat permohonan ke kedutaan, apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan semua itu secara lebih detail lagi buat teman-teman yang ingin kembali ke Malaysia mengerti dan paham cara mengajukan permohonan ini ke kedutaan. Sebelum kita mulai ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan yang masih membingungkan video nanti. Dan beberapa detail yang akan saya jelaskan nanti akan saya sertakan pada deskripsi ya. Jadi jangan lupa untuk membaca deskripsi juga, karena pada video tersebut mungkin kalian agak kurang jelas nantinya. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke videonya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama, pastikan dulu kalian berada di mana. Untuk menentukan kemana kita akan mengajukan permohonan, kita buka di website ini, kln.gov.my. Pada bagian bawah, kita klik Embassies and High Commissions pada bagian Our Embassies Abroad. Kita pilih country kita Indonesia. Lalu kita search. Jika kalian berada di Medan, kalian pilih yang di Medan. Jadi untuk Indonesia ini ada 5 provinsi yang melayani untuk permohonan pengajuan untuk perjalanan kita masuk ke Malaysia. Yang di Medan, tinggal klik di Medan. Nah, di sini ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga email. Untuk proses pengajuan, jika kalian berada jauh dari alamat kedutaan ini di Medan, kalian bisa telepon ataupun kirim email untuk kelengkapan data-datanya. Untuk email mungkin biasanya mereka akan menggunakan email gmail.com karena kuotanya besar. Kalau dikirim ke email ini mungkin dokumen-dokumen yang akan kalian kirimkan tidak akan sampai ke mereka ataupun akan masuk ke folder spam biasanya. Karena mereka untuk membalas atau mereply email untuk permohonan masuk ke Malaysia ini ya. Ini telepon. Itu untuk Medan. Lanjut lagi ke untuk yang di Pekanbaru. Pekanbaru pun sama. Ada alamatnya di sini. Nomor teleponnya juga ini ada. Kalian tinggal telepon ke sana. Tanyakan, kalau kalian memang dekat dari lokasi, kalian bisa datang langsung ke sana, tanyakan apa-apa saja syarat untuk permohonan mengajukan perjalanan masuk ke Malaysia. Pekanbaru, lalu Pontianak. Pontianak pun juga sama, jika kalian tempat tinggalnya jauh dari lokasi, sebaiknya telepon dulu. Kalau kalian dekat, lebih baik datang saja langsung ke sana untuk memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan dan email yang aktif yang mereka gunakan untuk membalas email permohonan notis perjalanan Anda atau perjalanan kita masuk ke Malaysia. Dan ini embassy yang di Jakarta. Untuk kalian yang dekat di Jakarta bisa hubungi langsung ke sini. Dan untuk kasus saya kemarin, karena saya terdekat dari kampung saya ini ke Jakarta, jadi yang saya kirim yaitu yang di Jakarta, yaitu yang ini. Jadi pertama, salah satu syarat yang diperlukan untuk mengirim permohonan ke Embassy Malaysia di Indonesia, entah itu Medan, Riau, Pekanbaru, Jakarta, dan lain-lain tadi. Syarat-syarat yang dibutuhkan adalah yang pertama, yaitu surat ini. Letter of Undertaking and Indemnity. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan cara mengisi video ini. Jadi ini salah satu syarat yang harus kita isi dulu, lalu kita kirimkan ke mereka. Juga disertai permit kerja dan paspor. Ya, ini paspor. Sorry, ini permit kerja. Ini kita scan, kirim ke mereka. Ini juga paspor halaman depan, juga dikirim ke mereka.
Kalau kalian sudah mepet waktunya karena mungkin kalian buru-buru ingin kembali ke Malaysia, mungkin untuk segera datang, kalian juga sebaiknya sertakan tiket perjalanan, juga sertakan di email permohonan. Untuk email permohonan, sebagai contoh saya waktu itu pernah mengirim email seperti ini. Untuk subjeknya permohonan notis perjalanan ditujukan ke jkonsular@gmail.com karena posisi saya terdekat adalah di Jakarta. Lalu dikirim attachment filenya paspor, visa atau working permit kerjanya, dan surat yang tadi LOUI. Message letternya seperti ini. Akan ada COP Kedutaan Besar Malaysia, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tinggal siap-siap untuk berangkat. Oh ya, ini untuk yang working permit untuk IP-nya kategori 1 ya. Kalau untuk yang di atas kategori 2, kalian harus mengirim email ke kalian harus mengirim email permohonan approval kepada imigrasi di Malaysia. Oke, di sini ada pengumuman terbaru. Oke. Nah, di sini untuk kalian yang permit kerjanya masih aktif, kalian harus mengirim permohonan ke sini ya, taskforce_asd@imi.gov.my. Jadi kalian membuat permohonan ke sini, ke email ini. Jika nanti kalian sudah mendapatkan approval, baru kalian boleh masuk ke Malaysia. Untuk lebih jelasnya, buat teman-teman yang masih belum jelas masalah ini, kalian bisa mengunjungi website ini, asd.imi.gov.my. Lalu di sini ada update terbaru per tanggal 28 Juli mengenai entry permission untuk expatriate dengan aktif pass dan approved pass application yang berada di luar negeri, atau untuk warga negara dan foreigner yang ingin keluar dan kembali lagi ke Malaysia dengan password yang masih aktif yang sedang berada di Malaysia. Ya, ini peraturannya, tinggal diklik. Update terbaru adalah 28 Juli. Nah, di sini tinggal kita baca aja. Untuk yang kategori 1 yaitu dibebaskan dari entry permission dari Direktur Jenderal of Immigration Malaysia. Jadi untuk yang permit employment pass-nya kategori 1 tidak perlu membuat email untuk mendapatkan approval ataupun izin dari General Director of Immigration Malaysia. Selain itu harus mengirimkan email atau permohonan agar mendapatkan izin daripada Director General of Malaysia. Di sini ya. Di sini ada link juga, kalian bisa klik. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan juga pada informasi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan untuk mendapatkan entry permisi dari Kedutaan Malaysia di Indonesia. Baik teman-teman, itu tadi sudah saya sedikit kasih gambaran secara detail agar kita bisa mendapatkan izin untuk masuk ke Malaysia, bagaimana cara mendapatkan approval, bagaimana cara mendapatkan izin masuk ke Malaysia, surat-surat yang diperlukan apa saja sudah saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman yang membutuhkan informasi ini bisa segera masuk ke Malaysia dan juga bisa paham bagaimana cara mengajukan permohonan untuk masuk ke Malaysia. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman buat teman-teman seperjuangan yang ingin masuk ke Malaysia, karena saya juga sedang berjuang saat ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar saya bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi kepada teman-teman yang seperjuangan, agar saya bisa memberikan informasi kepada teman-teman berkaitan dengan Malaysia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.